warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'maihi wa alaihi. Assalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'ihi Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa kafati awliya'ihi. أما بعد يقول الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم. Para kiai, para habaib, para asatiz, para sesepuh dan orang-orang tua, hadirin hadirat, tamu dari yang kita cintai dan hormati, Guru Mulia Bapak Kiai Haji Zaini, apa namanya, Zaini Abdul Ghani, dalam acara haul beliau yang ke-12 kali. Seperti juga pada tahun yang lalu, saya dengan izin Allah bisa datang dengan hampir waktu yang sama seperti malam hari ini. Mohon maaf atas keterlambatan, tetapi bukan disengaja karena jalanannya lagi sedang dibangun. Jadi jalannya macet. Kalau saya kepingin awal-awal sudah sampai di sini. Almarhum saya kenal. Saya sudah sengaja berkunjung ke sana. Begitu mulia akhlaknya. Begitu soleh orangnya. Begitu sederhana hidupnya. Padahal muridnya, siapa yang tidak kenal beliau? Semuanya ingin dekat dengan beliau. Tapi sekarang beliau sudah tidak ada. Tidak bersama dengan muridnya dan keluarganya. Tapi kita yang hidup jangan menyangka bahwa seorang yang seperti Guru Zaini Abdul Ghani, beliau meninggal seperti meninggalnya umumnya manusia. Tidak. Baru saja saya menyampaikan ceramah agama di daerah Kemang dalam acara 40 hari seorang yang bernama almarhum Haji Muhammad Nasir. Dalam satu kitab Ar-Risalah As-Sumaitiyah, seorang guru itu walaupun sudah meninggal dunia, apalagi kita kenal guru itu seorang soleh yang telah mewakafkan dirinya dan berhasil berjuangnya dalam berdakwahnya seperti almarhum Kiai Haji Zaini Abdul Ghani, tentu tidak sama dengan wafatnya seorang manusia biasa. Tentu beliau mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang terjadi pada Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Ini Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, seorang ulama yang banyak bicara-bicaranya tercatat di dalam kitab Tadhkirun Nas dan dalam kitab-kitab lain. Habib Ahmad bin Hasan orangnya buta. Buta matanya, tapi mata hatinya tidak buta. Sepeninggal beliau ada seorang anak muridnya yang rupanya sudah waktunya dia harus menikah. Namun sang murid yang sudah pantas untuk nikah belum juga dapat jodohnya. Berangkatlah sang murid ini ke satu daerah yang sangat jauh dari tempat tinggal beliau, dari tempat gurunya mengajar, dari tempat gurunya tinggal. Kalau katakanlah gurunya tinggal di Jakarta, maka sang anak murid ini yang mencari jodoh
Dia pergi ke bawah kaki Gunung Galunggung. Saya yakin bahwa belum semuanya kita berangkat ke kaki Gunung Galunggung. Udah yang pergi ke sana belum? Dengan jangan dapat meleduk lagi. Berangkat ini murid hanya sekadar mau cari jodoh, karena dia punya usia sudah pantas untuk, bahkan sudah terlambat nikah. Sampai di sana, di bawah kaki Gunung Galunggung, dia menemukan seorang perempuan yang hampir mirip dengan kriteria perempuan yang memang dia akan jadikan istrinya. Itu cocok, dia datang ke rumah orang tua dari ini perempuan, dia lamar. Rupanya Gayung bersambut. Memang ini perempuan juga memang mau dengan ini lelaki. Bapaknya si perempuan ini pun mau. Sang laki minta tidak boleh lama-lama. Sekarang saya minta dinikahkan saya. Kalau orang Jakarta, kalau ada laki-laki mau minang anak perempuannya, tentunya bertanya dulu dong. Masa terima saja, apalagi ini orang gharib. Nah, jauh rumahnya. Tidak jelas orang dari mana ini. Tapi rupanya tanda-tanda baik dapat dibaca oleh orang tua dari si perempuan ini. Dia terima. Itu diterima. Apa yang diinginkan oleh calon mertua, mas kawinnya sudah disiapkan oleh calon mantu ini. Pada anak muda kalau mau ngelamar orang, kata orang Arab, ad-dhahik baghadurus, tertawa itu perlu gigi. Kira-kira kalau ketawa nggak ada giginya, cakep nggak kira-kira? Kalau ada orang ngelamar anak perempuan orang, tapi waktu ditanya, Anda punya mas kawin apa tidak? Belum. Gimana ngelamar tapi belum punya mas kawin? Itu namanya orang nggak punya gigi. Tertawa tapi tidak punya gigi namanya. Jadi kalau ngelamar harus sudah siap. Calon mertua tanya, berapa mau kasih mas kawin untuk anak saya? Antang lagi, bapak mau apa? Gitu maunya. Hah? Mau rumah di Pondok Indah? Siap. Asal jangan minta 10 aja. Sudah siap, minta nikah. Mas kawin sudah disiapkan, minta nikah. Nikah dia. Selesai nikah, kata calon mertua, zawwatuka wa ankahtuka makhtubataka fulanah binti bimahar kada rupiah nakdan. Kalau di sana pakai real. Kalau di sana pakai, itu tadi gurunya itu yang sudah meninggal dunia namanya Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas. Bukan baru meninggalnya, sudah 100 tahun lebih, bisa-bisa 200 tahun yang lalu. Karena perjalanan dari Jakarta, katakanlah dari Jakarta, ini calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki terlalu jauh untuk datang ke kaki Gunung Galunggung. Selesai nikah, masuk kamar, bukan duduk dengan pengantin, malah tidur di kamar pengantin. Karena pengaruh letihnya. Nah, saat tertidurnya pengantin laki-laki ini, datanglah gurunya. Apa kata gurunya? Hai fulan, ya waladi, hai anakku. Kenapa tadi waktu nikah tidak baca khutbah nikah? Dicatatkan dalam kitab Ar-Risalah As-Sumaitiyah, kitab kecil. Terbangun karena dapat teguran dari gurunya yang buta. Gurunya buta, lagi pula jauh rumahnya di Jakarta. Dia nikahnya di bawah kaki Gunung Galunggung. Pakai apa itu? Sebenarnya sudah meninggal dunia. Sadar dia waktu ditanya,
dikatakan oleh gurunya, kenapa kau tadi akad nikah, kau tidak baca khutbah nikah, atau tidak dibacakan dahulu khutbatun nikah? Sepele, kelihatannya sepele. Khutbah nikah sepele. Banyak orang yang tidak baca khutbah nikah, padahal itu disunahkan oleh Nabi besar kita Muhammad. Gurunya sampai turun tangan. Yang sudah meninggal dunia turun tangan untuk menegur muridnya. Apa maknanya? Jangan katakan seorang guru yang sudah meninggal dunia, apalagi orang seperti Bapak Kiai Haji Zaini Abdul Ghani yang muridnya begitu banyaknya, yang semuanya mencintai beliau dan merasa kehilangan. Sampai dengan warga yang ada di sekitar ini, kita semuanya merasa jadi murid daripada Ahmad. Dia tahu apa yang dikerjakan oleh warga di sekitar ini, atau murid-murid yang ada di sekitar ini, yang menyelenggarakan acara haul beliau. Dan beliau tidak diam. Beliau angkat tangan. Beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara, kalau misalnya ada orang tapi muridnya banyak, namun tidak terkenal keramatnya, nggak ada keramatnya, nggak kedengaran, misalnya nggak kedengaran keramatnya, seperti kalau keramat luar batang kan kedengaran itu, nah, walaupun sudah meninggal dunia tapi keramatnya kelihatan, banyak dirasa oleh orang, nah, seperti Habib Soleh Tanggul, semuanya orang tahu. Saudara, itu karamat yang lahir dari seseorang, itu bisa jadi keramat itu menjadi rahmat buat si orang, menjadi rahmat buat si orang yang mendapatkan itu karamahnya. Tapi jangan katakan bahwa seorang ulama yang tidak Tuhan pertontonkan keramatnya atau tidak didemonstrasikan keramatnya berarti bahwa dia tidak berkeramat. Jangan katakan bahwa itu dia tidak berkeramat. Berapa banyaknya para waliullah yang Allah Ta'ala tidak pertontonkan, tidak demonstrasikan keramatnya. Sebab seorang wali, kalau semuanya diperlihatkan keramatnya, ini yang hidup, ini yang masih hidup, orang yang ada di zamannya yang pada masih hidup, lebaran setiap hari. Maksud saya berlebaran, asal datang ke rumah si A, si orang alim, si orang ulama, bicara sama ulama tadi, hasil tujuannya. Hasil maksudnya, pengen rumahnya laku mahal, jadi. Pengen bisa mobilnya habis dalam waktu singkat, laku terjual. Kalau itu semuanya para ulama Allah pertontonkan, Allah demonstrasikan keramatnya, kita nggak usah ngapa-ngapain, udah datang aja ke rumah ulama tadi. Yang Allah Ta'ala perlihatkan keramatnya. Tapi kan nyatanya nggak begitu. Nggak semuanya ulama Tuhan pertontonkan keramatnya. Tidak Tuhan demonstrasikan keramatnya. Tapi jangan saudara menganggap bahwa ulama yang semacam itu dia tidak berkeramat. Terlalu banyak orang yang semacam itu yang Allah tidak pertontonkan keramatnya kepada umum. Ini sebagai satu ujian buat kita. Sebab begini, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pertontonkan itu keramat kepada seorang guru sampai dengan meninggal dunianya disembunyikan, atau Allah baru pertontonkan keramatnya sesudah dia meninggal dunia? Saudara, kalau saudara punya berlian saudara besar-besar seperti jempol kaki, saudara punya sekian banyak, apa saudara pertontonkan berlian yang saudara miliki kepada orang banyak? Pada diam aja.
Saudara punya berlian berblek-blek. Satu berliannya saja seperti jempol kaki saudara. Apa saudara bawa ke pasar-pasar untuk mempertontonkan yang saudara ini punya berlian? Insya Allah dirampok orang. Begitu juga para aulia. Para wali begitu juga. Allah tidak pertontonkan mereka sebagai wali. Karena Allah Ta'ala sayang. Seperti sayangnya kita kepada berlian tadi. Saya kasih contoh saja. Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Sekali waktu sebelum beliau Allah pertontonkan keramatnya, demonstrasikan keramatnya, tiba-tiba ada satu orang bernama Al-Habib Hussein Al-Hamid. Ada seorang Habib namanya Al-Habib Hussein Al-Hamid. Datang dari jauh. Perjalanan jauh. Begitu datang, bilang begini, ya Habib Saleh. Ya memang dia jauh lebih tua. Habib Saleh, aku minta kau sediakan sekarang harisah. Itu harisah baru bisa matang kalau sudah dibuat 1 hari lamanya. Ini tamu baru datang, sekarang minta supaya harisah itu disediakan. Dan nasi kebuli juga. Kalau harisah makannya harus pakai madu. Kalau tidak pakai madu kurang begitu mantap makannya. Kata Habib Saleh, ini dari mana itu makanan yang begitu bagusnya, yang begitu mahalnya, yang begitu sulitnya dibuatnya? Apa kata si sang tamu yang minta makanan? Kau punya lemari itu pasar turi, katanya. Pasar Turi adalah salah satu pasar yang ada di Surabaya. Atau stasiunnya ada yang namanya Pasar Turi. Lemarimu itu pasar Turi. Lemarimu itu isinya segala macam seperti pasar. Jadi yang tadi Habib minta itu ada semuanya di situ. Habib Saleh saat itu belum terkenal keramatnya. Beliau buka, ternyata dalam keadaan hangat-hangat itu si harisah tadi. Harisah itu makanan yang terbuat dari gandum, dicampur dengan daging kambing yang sudah digiling. Sudah digiling. Lalu baru dimatangkan paling cepat itu hari semalam. Makanya pakai yang mengajarkan pembuatan harisah saja malaikat Jibril kepada Nabi besar kita Muhammad. Jibril pernah mengajarkan kepada Nabi Muhammad cara pembuatan harisah. Ini pada bengong aja belum pernah makan apa? Memang kelihatan dari potongannya belum pernah makan. Sebenarnya bisa, kalau kita mau bisa. Ada orang khusus bisa buatkan kita harisah. Cuman pakai modal. Ya. Sediain kambingnya 5, kita turu-turu udah makan. Turu-turu, tau kan turu-turu? Sama-sama kita makan. Nah, 50 orang aja makan, 5 kambing untuk 50 orang. Buatkan harisah. Nah, itu harisah kalau dimakan tidak habis sekarang, seminggu taruh di kulkas tidak basi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, kalau lakinya makan harisah terus, yang tertolong-tolong ibunya. Insya Allah yang belum punya anak, kalau makan harisah terus, lakinya sama bininya cepat punya anak. Hah? Baca Fatihah buat Rasulullah, baca Fatihah buat malaikat Jibril, dengan berkat apa yang aku makan, yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad Rasulullah, biar Allah Ta'ala jadikan ini sebagai bahan untuk jadinya calon cabang baik. Fatihah, beres.
Nggak percaya sih kalau diajak bicara, susah. Hah? Ibu-ibu pada ketawa sendirian. Jadi hati-hati, jangan mengecilkan orang alim yang tidak Tuhan perlihatkan keramat, jangan kecilkan. Ini bukan untuk saya saja nasihat ini, tapi untuk kita semuanya. Begitu juga almarhum misalnya tidak terdengar kewaliannya, cukuplah jumlah jamaah yang ratusan ribu itu yang hadir dalam acara haul sebagai tanda bahwa beliau adalah punya kedudukan di sisi Allah, wali bin awliyaillah. Cukup itu saja. Iya. Tidak usah cari-cari yang macam-macam. Mudah-mudahan dengan berkat karamah beliau, dengan berkat nama besar beliau, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat panjang umur. Begitu juga dengan keluarga kita, anak dan keturunan kita, dan mudah-mudahan kita dijadikan orang-orang yang saleh seperti solehnya almarhum Bapak Kiai Haji Zaini Abdul Ghani. Sirrul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu wa ana an-nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك خير الحياة وخير الممات وخير ما بينهما ونعوذ بك من شر الحياة وشر الممات وشر ما بينهما. اللهم أعزنا بالطاعة ولا تضلنا بالمعصية فترانا حيث نهيتنا ولا تفقدنا حيث أمرتنا بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.